ونفعنا به بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tadhakkura wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wafdu Banil Harith bin Ka'ab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Khalid bin al-Walid. Nabi mengutus sahabatnya yang bernama Khalid bin Walid, Saifun min suyufillah, ila Banil Harith bin Ka'ab bin Najran, kepada Banil Harith bin Ka'ab yang tinggal di daerah Najran. Fi syahri Rabi'il Akhir sanah 10 minal hijrah, pada bulan Rabiul Akhir tahun ke-10 dari hijrahnya Nabi SAW. Wa amarahu an yad'uahum ilal Islam qabla an yuqatilahum thalathan. Nabi memerintahkan sahabatnya Sayyidina Khalid bin Walid untuk mengajak mereka, mendakwahkan kepada mereka Islam sebelum memerangi mereka 3 kali. Jadi namanya Ba'ats itu biasanya terjadi peperangan yang diistilahkan dengan saraya. Kalau Nabi hadir maka itu dinamakan dengan ghazwah. Dan Nabi mengutus Khalid bin Walid untuk mendakwahkan Islam kepada mereka 3 kali, kalau nggak mau baru perang. Fa in istajabu falyuqbil minhum wa illa falyuqatilhum. Kalau memang mereka mau masuk Islam, ya ada di antara mereka harus ada yang datang ke Nabi. Kalau enggak falyuqatilhum, maka perangi mereka. Jadi diperintahkan Khalid bin Walid untuk merespon. Kalau mereka masuk Islam, ya direspon dengan baik, diajak kepada Nabi SAW. Kalau enggak, dibunuh mereka, perangi. Berangkat Sayyidina Khalid, fa kharaja Khalidun hatta qadima alaihim. Berangkat Sayyidina Khalid dari kota Madinah datang ke Najran, ke Banil Harith bin Ka'ab. Fa ba'atha ar-rukban fi kulli wajhin yad'una ila al-Islam. Sehingga Sayyidina Khalid membagi kelompok-kelompok dari segala penjuru di daerah Najran untuk mendakwahkan Islam dengan seruan ayyuhan nas aslimu taslamu, wahai para manusia, masuklah Islam, kalian akan selamat. Nah, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi ketika memberikan surat kepada para raja, semuanya sama, aslim taslam, masuk Islam selamat. Kalau ingin selamat, mau nggak mau harus masuk Islam. Kalau enggak, ya perang. Bukan berarti ancaman dari Nabi SAW, tapi Nabi ingin banyak orang-orang itu mau masuk Islam. Kalau nggak mau, ya sudah, harus perang, harus perang. Bukan berarti juga di sini Nabi senang perang, enggak. Karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka nurut, selesai. Kalau enggak, beresiko peperangan. Karena apa? Karena yang dikirim oleh Nabi itu raja. Kalau rajanya masuk Islam, maka rakyatnya banyak yang masuk Islam. Nah, kalau rajanya nggak mau masuk Islam, bagaimana mau masuk Islam dari rakyatnya?
Sedangkan dari mereka rata-rata takut dari kerajaan. Fa aslaman nas wa dakhalu fima du'u ilaih. Orang-orang masuk Islam dan memeluk agama Islam, menerima apa yang diajak oleh kaum muslimin saat itu. Sehingga Sayyidina Khalid Sayyidina Khalid tinggal di kota Najran beberapa saat untuk yu'allimuhumul Islam, mengajarkan Islam kepada mereka. Nah, itu enggak cukup hanya sekedar masuk Islam terus ditinggal, ya buyar. Nah, terus bagaimana mereka mau menjalankan Islam kalau ditinggal? Ya, antara ada yang tinggal di sana atau dibawa beberapa orang untuk diajarkan. Ya, dibawa untuk diajarkan agar bisa mendakwahkan kembali ke sana. Ya, minimal harus ada yang tinggal awalnya dan diambil beberapa untuk diajarkan agama. Hingga kalau sudah waktunya selesai, sudah yang tinggal bisa pulang, yang diajak ke Nabi, diajarkan kepada Nabi, bisa pulang ke tempatnya untuk mengajarkan kepada mereka. Falamman gada lahu Banul Harits bin Ka'ab kataba bidzalika kitaban ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Banul Harits ini sudah pasrah kepada Khalid bin Walid, Khalid bin Walid menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yukbil wa yukbil ma'ahu wafduhum. Untuk Sayyidina Khalid kembali ke Madinah dan mengajak daripada wafat Banil Harits. Dijawab oleh Nabi dan nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Nabi Rasulillah ila Khalid bin Walid. Salamun alaika fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illahu. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha kasih sayang, dari Muhammad Nabi Rasulullah kepada Khalid bin Walid, semoga kesejahteraan tercurahkan padamu. Sesungguhnya aku memuji Allah atas apa yang kamu lakukan, Tuhan yang tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah selainnya. Amma ba'du, fa inna kitabaka ja'ani ma'a rasulika tukhbiru anna Banil Harits bin Ka'ab qad aslamu qabla an tuqatilahum. Sesungguhnya suratmu telah sampai kepadaku yang memberikan kabar bahwa Banil Harits bin Ka'ab telah masuk Islam sebelum kalian memerangi mereka. Wa ajabu ila ma da'awtahum ilaihi minal Islam wa syahidu anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dan mereka mengijabai apa yang kalian serukan kepada mereka daripada Islam. Mereka menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wa an qad hadahumullahu bihudahu fabashirhum wa anzirhum wa akbil wal yukbil ma'aka wafdahum wassalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah telah memberikan hidayah kepada mereka dengan petunjuknya, maka berilah kabar gembira mereka dan berilah hal-hal yang harus dihindari oleh mereka. Kembalilah dan ajak daripada kelompok mereka bersamamu untuk pulang ke kota Madinah, dan semoga Allah memberikan salam, rahmah dan berkahnya kepadamu. Pulang Sayyidina Khalid bin Walid bersama beberapa orang dari Banil Harits. Akhirnya ketika tiba, faqala lahum Rasulullah, ketika mereka tiba di kota Madinah, Nabi tanya kepada mereka, bima kuntum taghlibuna man qatalakum fil jahiliyah. Apa yang bisa membuat kalian menang ketika peperangan dulu di masa jahiliyah? Jadi Banil Harits ini terkenal kalau perang selalu menang. Apa penyebab kalian ini bisa menang ketika peperangan? Mereka menjawab, lam nakun naghlib ahadan, kita enggak pernah menang sama sekali ya Rasulullah. Katanya Nabi, bala, enggak. Nabi tahu. Akhirnya qad kuntum taghlibuna man qatalakum, kalian telah mengalahkan orang yang memerangi kalian sebelumnya. Jadi dikenal enggak pernah kalah
tapi muslimin datang mengajarkan Islam, mengajak Islam kalau nggak mau perang. Ibaratnya ini siap musuh yang nggak pernah kalah. Muslimin ini siap datang, Sayyidina Khalid yang diperintahkan oleh Nabi siap datang kepada musuh yang nggak pernah kalah kalau perang. Bayangkan, kalau yang kaum yang rendahan wajar ya. Ini kelompok yang nggak pernah kalah dalam peperangan didatangi untuk diajak Islam. Kalau nggak mau perang, bayang seberapa hebat Islam saat itu. Dan tanpa peperangan masuk Islam. Ditanya oleh Nabi, enggak pernah ya Rasulullah. Enggak. Kalian selalu menang kalau perang sebelumnya di masa jahiliyah. Akhirnya mereka menjawab, kunna najtami' wa la natafarraq. Kita ini selalu sepakat dalam satu komando, enggak pernah berpisah, enggak pernah bercerai-berai. Sesuai ajaran Islam. Kalau mau menang, jangan bertikai. Lu berbeda pendapat itu boleh, bukan berarti nggak boleh berbeda pendapat, ya mustahil. Orang punya pendapat masing-masing, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat permusuhan. Kunna najtami' wa la natafarraq. Kita ini selalu sepakat dalam satu komando, nggak pernah bertikai satu sama lain. Menang lah enggak, sik dakwah wis tukaran dewi. Terus kata membuat daerah sekitar ini menjadi baik, ya mustahil. Wis tukaran dewe ini, kaum muslimin ini tukaran dewe saiki wis. Di mana-mana tukaran dewe-dewe. Gak di Indonesia tok, di ndi kabeh padha. Terus mau Islam itu kuat, gak bisa. Nanti Islam akan kuat kembali di masa Imam Mahdi, karena satu komando lagi sudah. Semuanya sepakat satu komando. Kuat, walaupun jumlahnya nggak banyak, kuat. Itu yang dipegang oleh Banil Haris bin Ka'ab. Wala nabda ahadan bidzulum. Kita juga punya resep nggak pernah memulai kezaliman kepada siapapun. Jadi kita perang itu bukan karena kita menzalimi dia, enggak. Karena dia zalim kepada kita baru kita maju. Muslimin itu juga mestinya seperti itu. Kita ini nggak perlu keras kepada orang lain kalau orang itu nggak keras kepada kita. Musuh-musuh Islam itu hanya perlu dilembuti. Mereka akan tertarik dengan Islam. Kalau kita kasari, mereka akan berontak. Lah mereka Banil Haris bin Ka'ab ini nggak pernah menzalimi kelompok lain atau kota lain untuk memerangi mereka, enggak. Mereka dulu yang zalim kepada mereka, kepada Banil Haris, baru diperangi oleh Banil Haris, sehingga selalu menang. Akhirnya Nabi mengatakan sadaqtum. Nah, itulah katanya Nabi. Itulah kunci kesuksesan kalian di sini. Nah, jadikan bahan gitu loh untuk kehidupan kita ini. Jadi kalau kita mau menang dengan siapapun, jangan pernah kita pecah sebelum melakukannya. Satu, beda pendapat boleh, tapi yang dilakukan hanya satu, rapat. Apakah semua pendapatnya dipakai? Kan nggak mungkin. Terus kalau pendapat kita nggak dipakai, jangan terus wah apa pendapat gak dipakai, ya pecah sudah, rusak. Nggak mungkin menang. Nggak mungkin menang. Walaupun kita beda pendapat, tapi ketika sudah diputuskan A, ya sudah, jalankan itu A. Sukses. Dan itu semua dalam segala lini. Itu resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya wa ammara alaihim Qais bin al-Husain radhiyallahu anhu faraja'u ila qaumin fi baqiyati Syawal. Nabi menjadikan pemimpin mereka Qais bin al-Husain, hingga mereka pulang ke kaum mereka di akhir-akhir Syawal atau fi sadri dzulqa'dah atau di awal bulan Dzulqa'dah, ya seperti sekarang ini. Ya, sekarang sudah masuk awal Dzulqa'dah. Tsumma ba'atsa ilaihim ba'da an walla wafdahum Amr bin Hazm. Kemudian Nabi mengutus kepada mereka setelah yang menjadi pemimpin kelompok mereka Amr bin Hazm. Setelah Qais bin Husain ganti Amr bin Hazm.
Untuk apa Nabi mengutus? Liyufaqqihahum fid din wa yu'allimahumus sunnah, untuk mengajarkan agama, mengajarkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'alimal Islam, ilmu-ilmu panji-panji Islam, wa ya'khudh minhum sadaqatihim, mengambil dari mereka sedekah zakat. Ya, diutus untuk mengambil zakat. Karena dulu memang yang afdal dalam zakat itu diserahkan kepada pemimpin ketika pemimpin itu adil. Lah, pemimpin itu punya amil. Kalau Indonesia itu istilahnya basnas. Lah, amil ini datang ke daerah-daerah untuk menghitung berapa zakat yang mereka harus keluarkan. Berapa dihitung semuanya. Setelah dapat dibawa kembalikan ke pusat, ke Baitul Mal. Nah, nanti dari Baitul Mal itulah membagi zakatnya. Dibagikan zakatnya kepada fuqara, dibagi secara merata 8 golongan itu, merata ke semua daerah. Itu yang dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kataba lahu kitaban ahida ilaihi fihi ahdahu wa amarahu amrahu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat untuk mereka dan memberikan perjanjian dan mengajarkan caranya mengurus urusan mereka. Falam yamkuthu ba'da an raja'u ila qaumihim illa arba'ata asyurin hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berselang lama setelah mereka pulang ke daerah mereka, sampai 4 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shawwal, Rabiul Awal. Meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam di Rabiul Awal tahun ke-11. Ya. Nabi meninggal di tahun ke-11 pada bulan Rabiul Awal. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i an Isam bin Bashir radhiyallahu anhu qala haddatsani abi. Isam bin Bashir mengatakan, aku diceritai oleh ayahku, anna Banil Harith bin Ka'ab wafaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Banil Harith mengirim Isam bin Bashir, mengirim ayahnya Isam bin Bashir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada khaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi, masuk ke Nabi, fa salam tu alaih, aku ucapkan salam kepada Nabi. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, marhaban wa alaikassalam, selamat datang, wa alaikassalam, min aina aqbalta, kamu datang dari mana? Katanya Nabi. Dijawab oleh ayahnya Isam bin Bashir, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi Banil Harith wa faduni ilaika bil Islam. Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku Banil Harith bin Ka'ab itu mengirim aku untuk datang kepadamu dengan mengkabarkan Islam. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, marhaban bik, selamat datang. Masmuk, siapa namamu? Dijawab oleh beliau, ismi Akbar, nama saya Akbar. Nah, ini juga ya, jenenge Akbar kawan ganti. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bal anta Bashir. Nah, nama kamu Bashir bukan Akbar. Jadi dulu namanya Akbar, jadi Isam bin Akbar, diganti oleh Nabi Bashir, bal anta Bashir. Fasamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Bashiron. Ya, akhirnya diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Bashir. Itu wafat Banil Harith bin Ka'ab. Nah, karena itu dari cerita ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kekuatan Islam bukan dari jumlah, tapi kekuatan Islam dari kesatuan. Bahkan itu menjadi sila nomor 3 dalam negara kita ini. Ya, di dalam negara kita ini menjadi sila nomor 3. Eling. Hah? Ngaku wong Indonesia harus sila ketiga. Ya. Persatuan itu sangat penting, persatuan, dan itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Berpegang teguhlah dengan hablullah, jangan pernah bercerai-berai, karena memang al-istima' rahmah wal furqa azab. Persatuan itu bentuk mudah turun rahmat Allah. Kalau sudah furqah, perpisahan, itu penyebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah satukan umat Islam. Jadikan mereka bisa berjuang bersama di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Islam, mendakwahkan Islam, dan semoga Allah memberikan hidayah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah
menuju dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Imam Al-Fatihah.